Di dunia ini, ada rahasia yang diwariskan turun-temurun. Sebuah kekuatan yang tak tampak, namun mampu mengguncang hati siapa saja yang terkena pengaruhnya. Ini bukan sekadar mitos, tapi sebuah kenyataan yang telah ada sejak zaman leluhur. Assalamualaikum buat sahabat semula jadi. Semoga selalu sehat, rezekinya lancar, berkah, dan hidup penuh keberuntunganmu. Amin amin, ya robbal alamin. Nah sahabat semula jadi, ada 7 tanda-tanda seseorang dibekali hodam pelet dari leluhur tanpa disadarinya. Ilmu ini bukan sekadar cerita kosong, tapi sudah ada sejak zaman dulu, diwariskan secara turun-temurun, dan kadang tanpa perlu ritual atau tirakat. Pernahkah merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu? Seakan ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang jadi lebih mudah akrab, lebih suka berlama-lama mengobrol, atau bahkan tanpa sadar mereka menaruh rasa simpati, kagum, bahkan jatuh hati. Bisa jadi itu bukan kebetulan. Mungkin tanpa kamu sadari, ada warisan gaib yang melekat, sebuah kekuatan dari leluhur, sebuah hodam pelet yang bekerja dalam diam. Hodam pelet adalah energi gaib yang melekat dalam diri seseorang. Bukan sekadar membuat orang lain tertarik secara fisik, tapi juga bisa menumbuhkan rasa hormat, daya tarik yang sulit dijelaskan, bahkan membuat seseorang selalu teringat tanpa alasan yang jelas. Banyak orang mengira ilmu pelet harus dipelajari, diamalkan, atau menggunakan jimat. Tapi faktanya, ada juga yang mendapatkannya sebagai warisan leluhur. Hodam pelet bukan sekadar cerita atau mitos. Ini adalah energi gaib yang bekerja secara halus, tanpa wujud yang kasat mata, namun pengaruhnya sangat nyata. Banyak orang yang tanpa sadar memilikinya, membawa daya tarik alami yang sulit dijelaskan. Tak perlu mantra, tak perlu jimat, namun orang-orang di sekitarnya mudah terpikat, tertarik, bahkan menghormati tanpa sebab yang jelas. Daya tarik ini bukan sekadar urusan asmara, bukan hanya tentang memikat lawan jenis, tapi juga menciptakan wibawa, pengaruh, dan pesona yang membuat seseorang lebih disegani. Ada yang mudah mendapatkan kepercayaan orang lain, ada yang selalu menjadi pusat perhatian, ada pula yang kehadirannya terasa kuat meski tidak banyak berbicara. Inilah hodam pelet, sebuah kekuatan yang sudah ada sejak zaman leluhur. Tak semua orang menyadari keberadaan energi ini dalam dirinya. Ada yang mengira dirinya hanya sekadar beruntung memiliki daya tarik alami. Padahal, bisa jadi ini adalah warisan dari leluhur, diturunkan melalui garis keturunan tanpa perlu tirakat atau ritual khusus. Leluhur di Nusantara, terutama mereka yang memiliki ilmu kebatinan tinggi, seringkali meninggalkan sesuatu untuk keturunannya. Ada yang berupa benda pusaka, seperti cincin, keris, atau kain tertentu yang memiliki energi tersimpan. Namun, ada pula yang mewariskan sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata biasa, hodam pelet yang melekat dalam darah keturunannya. Warisan ini tidak selalu diberikan secara sadar. Ada yang mewarisinya karena terpilih, ada pula yang mendapatkannya secara alami karena ikatan darah. Biasanya, seseorang yang memiliki hodam pelet warisan leluhur akan menunjukkan tanda-tanda tertentu yang bisa dikenali dari perilaku maupun reaksi orang-orang di sekitarnya. Terkadang, mereka yang memiliki warisan ini mengalami kejadian-kejadian yang tidak biasa. Ada yang sering mendapat perhatian lebih dari orang lain tanpa sebab jelas. Ada yang sering kali dihormati bahkan oleh orang yang baru dikenal. Dan ada juga yang kerap didatangi sosok misterius dalam mimpi. Semua ini bukan kebetulan, melainkan isyarat bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Banyak yang bertanya, apakah warisan ini bisa hilang? Jawabannya, bisa. Jika tidak dirawat atau disadari keberadaannya, energi yang diwariskan bisa melemah,
dan akhirnya tidak lagi aktif. Sebaliknya, jika seseorang mampu memahami dan menjaga warisan ini dengan baik, hodam pelet bisa menjadi kekuatan besar yang membawa manfaat, baik dalam kehidupan sosial, pekerjaan, maupun hubungan dengan orang lain. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Energi gaib, sekuat apapun, tetap harus digunakan dengan bijak. Warisan dari leluhur ini bukan untuk disalahgunakan. Sebab, setiap kekuatan memiliki konsekuensi. Jika digunakan dengan niat baik, ia akan menjadi berkah. Tapi jika disalahgunakan, bisa berbalik menjadi bumerang yang membawa akibat buruk. Leluhur yang mewariskan ilmu ini tentu mengharapkan kebaikan bagi keturunannya. Oleh karena itu, siapapun yang merasa memiliki tanda-tanda ini harus menjaga sikap dan hati. Jangan sampai warisan yang seharusnya menjadi anugerah justru menjadi sesuatu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan daya tarik seseorang terkadang bukan sekadar karisma atau kepribadian, tetapi bisa berasal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak kasat mata. Ada orang-orang yang tanpa usaha berlebih mampu menarik perhatian, membuat orang lain betah berlama-lama, atau bahkan meninggalkan kesan mendalam tanpa mereka sendiri mengerti sebabnya. Ini bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi, ada energi gaib yang menyertai. Sebuah warisan dari leluhur yang melekat dalam diri tanpa disadari. Hodam pelet, yang bukan hanya berfungsi dalam urusan asmara, tetapi juga membentuk daya tarik yang lebih luas. Sebagian orang membawa warisan ini secara alami, tanpa ritual atau mantra. Ada tanda-tanda tertentu yang bisa dikenali sebagai petunjuk bahwa seseorang memiliki hodam pelet leluhur dalam dirinya. Nah, inilah 7 tanda yang menunjukkan bahwa sahabat mungkin dibekali hodam pelet tanpa sadar. Yang pertama yaitu, orang mudah terpikat tanpa alasan. Pernahkah mengalami situasi di mana orang lain merasa nyaman berbicara, terbuka, atau bahkan tiba-tiba menunjukkan ketertarikan tanpa sebab yang jelas? Seolah ada daya magnet yang menarik mereka. Bahkan seseorang yang baru pertama kali bertemu bisa langsung merasa akrab dan terhubung. Hal ini bukan hanya terjadi pada lawan jenis, tetapi juga dalam lingkungan sosial secara luas. Baik di tempat kerja, pertemanan, atau pergaulan sehari-hari. Ini adalah tanda paling umum bahwa ada energi gaib dalam diri yang bekerja tanpa disadari. Yang kedua, tatapan mata yang memiliki aura kuat. Ada orang-orang yang tatapannya begitu dalam, seakan bisa menembus jiwa. Pandangan yang sulit diabaikan, meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang melihatnya. Banyak yang mengatakan bahwa orang dengan hodam pelet memiliki pancaran energi dari matanya. Orang yang melihatnya bisa merasa terpikat, segan, atau bahkan tidak bisa menatap dalam waktu lama karena merasakan sesuatu yang berbeda. Jika sering mengalami kejadian di mana orang lain terlihat terpaku saat bertatap muka, atau merasa ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berpaling, bisa jadi ini adalah pengaruh hodam yang bekerja secara halus. Yang ketiga, selalu jadi pusat perhatian di keramaian. Tanpa berusaha, tanpa berbicara banyak, tetap saja kehadiran terasa menonjol. Ada sesuatu yang membuat orang lain melirik, memperhatikan, atau ingin mengenal lebih jauh. Bahkan dalam kerumunan, tetap saja ada energi yang membuat lebih mudah terlihat dibandingkan orang lain di sekitar. Aura yang terpancar tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini adalah ciri khas dari seseorang yang memiliki hodam pelet. Energi dalam dirinya menarik perhatian secara alami, tanpa perlu melakukan hal yang mencolok. Yang keempat, sering bermimpi didatangi sosok misterius. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Bagi mereka yang memiliki warisan ilmu gaib, seringkali ada pesan yang disampaikan melalui alam bawah sadar. Ada yang bermimpi bertemu sosok berjubah, seorang perempuan misterius, atau bahkan mendengar suara tanpa wujud yang berbicara dalam mimpi. Jika mimpi-mimpi seperti ini sering terjadi,
Bisa jadi itu adalah bentuk komunikasi dari hodam pelet yang sedang memberi isyarat atau menunjukkan keberadaannya. Yang kelima, benda warisan leluhur memberikan efek aneh. Sebagian orang tidak menyadari bahwa benda peninggalan leluhur yang mereka miliki menyimpan energi gaib. Bisa berupa cincin, keris, kain, atau bahkan benda yang tampak biasa saja, namun ketika disimpan atau dikenakan, terasa ada perubahan dalam diri. Bisa berupa peningkatan kepercayaan diri, perasaan lebih tenang, atau bahkan perubahan dalam interaksi dengan orang lain. Benda-benda ini seringkali menjadi perantara energi gaib yang diwariskan turun-temurun. Jika ada pengalaman di mana sebuah benda tertentu terasa memiliki daya tarik tersendiri, bisa jadi itu adalah tanda adanya hodam yang menyertainya. Yang keenam, orang lain merasa rindu atau ingin bertemu lagi. Tanpa sadar, ada orang-orang yang baru sekali bertemu tapi kemudian merasa rindu, ingin kembali berinteraksi, atau bahkan merasa ada sesuatu yang kurang jika tidak melihat dalam waktu lama. Ini terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena energi pelet yang bekerja dengan halus. Bukan hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga perasaan orang lain. Terkadang, seseorang bahkan bisa mengalami kejadian di mana orang yang pernah bertemu tiba-tiba menghubungi kembali tanpa alasan yang jelas. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa melupakan pertemuan tersebut. Dan terakhir yang ketujuh, sulit dihipnotis atau dipengaruhi ilmu gaib lainnya. Bagi mereka yang memiliki hodam pelet, ada perlindungan alami yang membuatnya lebih kebal terhadap pengaruh ilmu gaib lain. Hipnotis, gendam, atau bahkan santet seringkali tidak mempan. Ada semacam perisai gaib yang menjaga. Meskipun tidak disadari, biasanya, orang-orang yang mencoba mempengaruhi secara gaib akan merasa ada hambatan. Bahkan dalam beberapa kasus, energi negatif yang dikirimkan justru bisa berbalik kepada pengirimnya. Warisan gaib ini bukan sesuatu yang bisa dipilih, tetapi diberikan kepada mereka yang terpilih atau yang memang memiliki garis keturunan tertentu. Namun, harus diingat bahwa setiap kekuatan memiliki konsekuensi. Menggunakan daya tarik ini untuk hal yang tidak baik bisa membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Sebaliknya, jika digunakan dengan niat yang baik, bisa menjadi berkah yang membantu dalam kehidupan sosial, pekerjaan, dan hubungan dengan orang lain. Hodam pelet bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Jika tanda-tandanya ada dalam diri, itu berarti ada warisan energi dari leluhur yang menyertai. Namun, warisan ini bukan sekadar pemberian, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga dan digunakan dengan bijak. Energi pelet bisa menjadi berkah atau bumerang, tergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Jika dimanfaatkan dengan niat baik, daya tarik ini bisa membawa manfaat dalam kehidupan sosial, pekerjaan, dan hubungan dengan orang lain. Nah, itulah 7 tanda warisan gaib yang mungkin ada dalam dirimu. Jika ada salah satu tanda yang terasa begitu nyata, maka besar kemungkinan ada energi leluhur yang menyertai. Namun, warisan ini bukan sekadar anugerah, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan digunakan dengan bijak. Jika disalahgunakan untuk merugikan atau memanipulasi orang lain, maka konsekuensi alam tidak bisa dihindari. Apa yang ditanam, itu yang akan dituai. Leluhur yang mewariskan hodam pelet tentu menginginkan kebaikan bagi keturunannya. Oleh karena itu, ada 7 hal yang perlu dilakukan agar energi ini tetap terjaga dan tidak menimbulkan dampak buruk. Yang pertama, jaga niat dan tujuanmu. Segala sesuatu berawal dari niat. Jika energi ini digunakan untuk niat baik, maka manfaatnya akan semakin terasa. Namun, jika niatnya buruk, misalnya untuk mempermainkan perasaan orang lain atau menguasai seseorang dengan cara yang tidak wajar, maka cepat atau lambat, akibatnya akan kembali kepada diri sendiri. Yang kedua, kendalikan daya tarik. Kadang, seseorang dengan hodam pelet tidak menyadari betapa kuat pengaruhnya terhadap orang lain.
bisa saja tanpa sengaja membuat seseorang terlalu terikat, bahkan terobsesi. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan dan tidak sembarangan menguji atau memainkan energi ini. Yang ketiga, hindari penyalahgunaan. Ada yang tergoda untuk menggunakan daya tarik ini demi keuntungan pribadi, seperti menarik perhatian demi kesenangan, atau mempermainkan perasaan orang lain. Jika hal ini dilakukan, maka energi yang seharusnya menjadi berkah bisa berubah menjadi beban. Yang keempat, jaga keselarasan dengan alam. Hodam pelet adalah bagian dari energi alam. Semakin selaras dengan alam dan ajaran leluhur, semakin stabil kekuatannya. Hindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran kebaikan, karena keseimbangan energi bisa terganggu. Yang kelima, jangan terlalu bergantung. Meski memiliki daya tarik alami, jangan hanya mengandalkan energi ini dalam kehidupan sehari-hari. Usaha dan kerja keras tetap diperlukan untuk mencapai tujuan. Gunakan energi ini sebagai pelengkap, bukan satu-satunya jalan. Yang keenam, perkuat kebatinan dan kepekaan. Mereka yang memiliki hodam pelet biasanya lebih peka terhadap energi dan firasat. Dengan melatih kebatinan, baik melalui meditasi, doa, atau laku spiritual lainnya, hubungan dengan energi leluhur bisa semakin kuat dan terkendali. Dan yang ketujuh, hormati warisan leluhur. Warisan ini bukan sekadar anugerah, tetapi juga amanah. Hargai dengan cara menjaga perilaku, tidak menyalahgunakannya, dan selalu menghormati leluhur yang telah mewariskannya. Jika energi ini digunakan dengan baik, maka bisa menjadi berkah yang membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Hodam pelet bukan sekadar ilmu, tapi sebuah tanggung jawab. Banyak orang mengira bahwa memiliki hodam pelet adalah sesuatu yang bisa digunakan sesuka hati. Padahal, energi seperti ini sangat bergantung pada niat dan perilaku pemiliknya. Jika digunakan dengan baik, maka manfaatnya akan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Energi pelet ini bukan sekadar daya tarik biasa. Ini adalah kekuatan alami yang berasal dari leluhur. Dan setiap warisan gaib selalu memiliki aturan yang harus dipatuhi. Salah sedikit saja dalam penggunaannya, energi ini bisa berubah menjadi beban yang berat. Maka dari itu, penting untuk memahami manfaat, cara merawat, serta bagaimana menggunakan energi ini agar tetap dalam koridor yang benar. Bagi yang memiliki hodam pelet dari leluhur, ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan. Di antaranya, daya tarik alami yang kuat, tanpa perlu berusaha berlebihan. Orang lain akan merasa nyaman dan tertarik saat berada di dekat. Bahkan tanpa disadari, orang-orang mudah mengingat atau ingin selalu berinteraksi, meningkatkan wibawa dan harisma. Seseorang dengan hodam pelet seringkali disegani dalam lingkungan pergaulan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Bahkan tanpa banyak bicara, kehadirannya saja sudah bisa membuat orang lain menghormatinya, melancarkan urusan sosial dan asmara. Energi ini bisa membantu memperlancar hubungan dengan orang lain, baik dalam hal asmara, pertemanan, hingga pekerjaan. Orang-orang akan lebih terbuka dan merasa terhubung secara batin, meningkatkan kepekaan batin. Pemilik energi ini seringkali lebih sensitif terhadap getaran energi di sekitarnya. Terkadang memiliki firasat kuat tentang sesuatu, atau merasa bisa memahami orang lain tanpa banyak kata, menjaga dari pengaruh gaib negatif. Daya tarik bukan satu-satunya kekuatan hodam pelet. Ada juga perlindungan alami yang membuat pemiliknya sulit terkena pengaruh ilmu gaib lain, termasuk hipnotis atau guna-guna. Namun, meskipun memiliki manfaat yang besar, tetap ada aturan yang harus dipatuhi agar energi ini tetap harmonis dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Warisan ilmu pelet dari leluhur bukan sekadar ilmu untuk memikat hati seseorang, tapi juga sebagai penyeimbang energi dalam kehidupan. Oleh karena itu, harus digunakan dengan bijak, yaitu dengan cara 1.
Jaga niat dan tujuanmu. Gunakan ilmu ini dengan niat baik. Jika tujuannya untuk kebaikan, maka energi ini akan semakin kuat. 2. Kendalikan daya tarik. Jangan sampai energi pelet membuat seseorang terlalu terikat atau terobsesi. Jika ada orang yang menunjukkan ketertarikan berlebihan, harus bisa menempatkan diri dan menjaga batasan. 3. Hindari penyalahgunaan. Jangan gunakan energi ini untuk memanipulasi orang lain. Jika ilmu ini digunakan untuk tujuan buruk, maka cepat atau lambat akan datang akibatnya, baik dalam bentuk gangguan energi maupun kehidupan yang tidak tenang. 4. Jaga keselarasan dengan alam dan leluhur. Hodam pelet berasal dari energi leluhur, sehingga penting untuk tetap menghormati warisan ini. Caranya bisa dengan selalu berbuat baik, menjaga perilaku, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran leluhur. 5. Perkuat kebatinan dan laku spiritual. Agar energi ini tetap stabil, bisa dilakukan dengan meditasi, doa, atau laku spiritual yang sesuai. Misalnya dengan sering mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan menjaga keseimbangan batin. 6. Jangan terlalu bergantung. Meskipun memiliki daya tarik alami, jangan sampai merasa terlalu bergantung pada hodam pelet. Kehidupan tetap harus diusahakan dengan kerja keras dan ketekunan, bukan hanya mengandalkan warisan gaib semata. Jika ada tanda-tanda memiliki hodam pelet, berikut mantra sederhana yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan dan menguatkan energi tersebut. Baca mantra ini setiap malam sebelum tidur atau saat ingin menenangkan diri. Ya Ruhul Kudus, Ya Ruhul Kudus, Ya Ruhul Kudus. Terpancar cahaya dalam diriku, memancarkan daya tarik yang penuh berkah, seperti wibawa para leluhur, menarik dalam kebaikan, menggetarkan dalam kewibawaan. Segala yang baik mendekat, segala yang buruk menjauh. Atas izin Gusti, atas restu leluhur. Amin ya Robbal Alamin. Mantra ini bertujuan untuk menyeimbangkan energi hodam pelet, agar tetap dalam koridor yang benar, dan tidak membawa dampak negatif. Jika diamalkan dengan keyakinan yang kuat, maka efeknya akan semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan simpan beban hidupmu sendiri. Jika saat ini ada masalah atau beban yang terasa berat, silakan tulis keluh kesah dengan singkat di kolom komentar. Dan tulis angka 99, karena angka 99 mengandung nama-nama agung dan mulia. Dengan menuliskannya, diharapkan segala hajat dan impian yang sedang diperjuangkan akan semakin dekat dengan kenyataan. Salam semula jadi. Wassalam.